Jadi bagaimana mungkin ini saya melihat betul di depan kamera saya bagaimana anak-anak kecil mereka punya kartu pilih dan mereka tidak memilih tapi suaranya sampai ke kabupaten, bahkan orang-orang mana mereka belum memiliki wakil-wakil di parlemen. Mereka adalah pewaris sah dari adat istiadat Morowali, Sulawesi Tengah, yang saat ini mereka berhadapan dengan situasi yang sangat tidak menguntungkan mereka karena kemudian terjadinya ekspansi besar-besaran terhadap tanah air mereka dengan berdirinya tambang-tambang nikel di sana. Mereka hari ini harus berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. 2008, artinya 2008 adalah 6 tahun sebelum Jokowi menjadi presiden dan kemudian membuat kebijakan secara agresif ya, pertambangan nikel, sawit dan lain-lain. Dari film tadi, teman-teman bisa melihat bagaimana masyarakat atau bagaimana masyarakat adat kita, bagaimana leluhur kita itu di sana bertemu dengan berbagai macam persoalan modernitas yang hari ini membutuhkan uluran tangan kalian untuk bagaimana caranya situasi seperti ini bisa menjadi permasalahan bersama dan kita mencari solusi-solusinya bersama. Karena dibandingkan 2008, hari ini situasinya lebih berat karena oligarki sudah sedemikian rupa menggunakan cara-cara yang canggih ya, dengan uang, dengan berbagai macam cara mereka untuk mengakuisisi sebuah daerah, sehingga mereka yang seharusnya menjadi pewaris adat, mereka sekarang hidup dalam ketimpangan sosial yang luar biasa. Saya kira itu dulu dari saya. Mungkin ada pengen ngobrol-ngobrol, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Ya, tadi film itu sebagai salah satu yang dipilih Bang Rudi untuk katakanlah ini sebuah kampanye ya dalam dunia digital melalui film bagaimana menghadirkan persoalan-persoalan Indonesia ya dari pelosok-pelosok ke ruang-ruang publik di kota kayak kamu gitu ya, yang nggak sempat ke pelosok, realitasnya seperti itu. Nah, jadi film sebagai sebuah media untuk menyampaikan pesan, ada persoalan-persoalan di negeri ini gitu yang belum selesai, yang kita mesti pikirkan gitu ya. Kamu nanti bisa buat karya untuk menyampaikan pesan ya ke publik ya bisa lewat film gitu ya. Nah, kebetulan ini udah ada ahlinya gitu. Oke, sekarang kita sesi tanya jawab. Ada yang mau mulai? Ya, selamat pagi. Tadi Bang siapa nama lengkapnya? Oh, Bang Rudi. Selamat pagi Bang Rudi. Kenalin nama gua Hanan dari UI. Pengen nanya juga sebenarnya UI-nya Sastra Rusia. Sastra Rusia. Iya. Mau nanya sebetulnya gitu kan dokumenter gitu. Karena kan kita kalau lihat yang kayak observasi lapangan langsung gitu, survei ke tempat-tempat yang memang ada fenomena-fenomena yang belum diungkap, itu kan memang lewat dokumenter tuh lebih lengkap sebetulnya. Tapi apa memang style dokumenter tuh selalu begitu gitu ya? Karena kan kita ngeliatnya formatnya kayaknya sama terus gitu. Ada footage tempatnya sambil ada narasi yang dibacakan dengan nada dan intonasi yang biasanya tuh lebih ke arah bukan kayak puitis ya, tapi formal gitu. Di sini ada ini gitu. Itu apakah ada Bang gitu formulasi film dokumenter yang mungkin berbeda dari yang biasa kita tonton gitu? Karena biasanya kayak di Nat Geo dan segala macam itu kan kayak begini juga gitu, National Geographic segala macam, history gitu. Template dokumenternya tuh begitu, footage, terus ada naratornya, ada narasinya. Nah, apakah bisa dikemas dengan sesuatu yang berbeda? Terutama kan sekarang yang muda-muda tuh kalau terlalu lama videonya mager juga. Gitu sih Bang.
cara-cara atau treatment-treatment dalam pembuatan dokumenter yang berbeda dengan ini. Sebenarnya ini agak berbeda juga dengan dokumenter yang lain ya, karena ini dokumenter observational. 1 bulan aku di hutan Morowali, nggak ketemu orang, nggak ketemu teknologi apapun, aku living sama mereka, dan kemudian aku eksekusi treatmentnya bentuknya seperti ini, lebih ke observational dan ekspositori juga, tapi juga performatif ya, karena aku ada di dalam film itu gitu. Nah tentunya memang dengan teknologi sekarang kita bisa membuat lebih menarik dengan mungkin kayak fiksi gitu ya. Aku lagi bikin film tentang peristiwa Blitar Selatan tahun 98. Ceritanya tuh ada wawancaranya sih sebenarnya, tapi berbeda karena semua filmnya sepanjang 105 menit itu berbisik. Tahu kenapa treatmentnya begitu? Karena orang di Blitar Selatan itu, korban-korban 6568 itu, kalau ngobrol sama kita gini, dia bisa ngobrol biasa, ngobrolin pertanian, ngobrolin perikanan, ngobrolin peternakan, ngobrolin kehidupan sehari-hari biasa. Tapi ketika mereka ditanya, Mbah, dulu waktu 1968 operasi Trisula militer itu kayak apa, Mbah? Itu kalian nggak akan bisa ketemu jawaban dengan laut seperti kayak kita gini gitu. Mereka langsung jadi kan dulu terus 1968 itu berbantai di kurang dekos itu masyarakat dikuburin ditembakkan dimasukin ke dalam kurang dekos. Nah itu happens di Blitar Selatan sampai hari ini gitu. Kalian tadi malam bisa joget, bisa nyanyi, bisa merayakan kebebasan kalian gitu. Tapi ada sebagian citizen, senior citizen kita di Blitar Selatan yang usianya udah 70-80an tahun, mereka masih berada di dalam situasi ketakutan loh. Nah itu tuh aku bikin tuh, caranya adalah bagaimana lebih ke fiksi sih, pendekatannya fiksi yang jadi editingnya, terus kemudian menggunakan elemen-elemen dari film G30S misalnya, terus bagaimana kita menerjemahkan mimpi mereka, merekonstruksi kejadian dan lain-lain itu kita pakai. Nanti tahun depan deh filmnya rilis karena aku udah sama aku. Ya. Kita lihat sesuatu yang baru, ya gitu kan, spasibo ya. Oke. Ya, yang lain. Oke, Dewi, kemudian Nisa. Bisa dulu dikeroyok nih. Dewi dulu ya. Ya, kenalin Bang, namaku Dede panggilan. Aku tuh Nama aslinya siapa? banyak Bang. Siapa? Rodatul Hasan Ali. Oh iya. Makanya udah Dede aja Dede makanya. aja. Aku tuh penasaran. Nah, dari pengalaman Abang kan bersentuhan langsung sama masyarakat adat gitu ya, di pedalaman, di pelosok, yang kemudian karyanya itu adalah film dokumenter gitu yang mengangkat apa sih permasalahannya masyarakat adat gitu kan. Nah kemudian karya ini kan dipublish gitu ya, karyanya dipublish gitu. Tapi sebelum dipublish, Abang pernah nggak sih dapat tekanan ataupun intervensi atau teror bahkan dari kayak gini kan? Ini kan kalau di Morowali itu dari perusahaan sawit lah apa gitu. Pernah nggak Bang? Yang paling parah itu pernah apa gitu? Dapat ancamannya apa? Terus gimana Cek. langkahnya? Nggak langkah sih. Maksudnya gimana mengantisipasinya sedangkan jauh dari perlindungan ibu kota gitu. Gitu aja sih. Oke. Ini pertanyaan menarik buat aku ya, dan ini jawabannya mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman gitu yang akan menyuarakan suara-suara marginal gitu. Filmku ada 2. Pertama Prison Paradise, itu aku wawancara 14 jam sama pelaku teroris bom Bali. 14 jam di penjara sama pembunuh 202 orang di Bali itu 2002.
film itu aku riset selama 7 tahun kemudian. Rilis pertama kali. Rilis pertama. Itu rilis pertama kali world premiere di Dubai International Film Festival. Itu festival gede banget sih. Festival pertama gue di usia gue 30 tahun, 2010. Terus kemudian setelah dari Dubai, film itu keliling dunia tuh. Aku keliling dunia ke festival-festival besar yang gak pernah aku bayangkan sebagai anak Indonesia ya. Bertemu dengan sosialite film dunia gitu. Pulang dari festival internasional, gue dipanggil sama direktur perfilman. Di sidang tuh gue. Di sidang, aku diminta untuk menarik semua film yang didistribusikan ke berbagai festival. Gak bisa dong, karena semuanya udah terjadwal. Jadi akhirnya film itu nggak masuk lolos sensor dan aku didakwa 2 pasal. Pertama, penyesalatan generasi muda Islam di Indonesia karena film itu memuat interview testimoni dari para pelaku bom Bali. Yang kedua, aku dianggap melanggar karena tidak punya izin membuat film. Itu tahun 2011 tuh. 2011 3 tahun setelah reformasi. Berapa tahun setelah reformasi ya? 11 tahun setelah reformasi. Kita mengalami situasi intimidatif dari negara. Filmku kedua, Mahaguru Tan Malaka. Film itu difasilitasi sama Kemendikbud, Direktorat Sejarah. Bahkan aku membawa rombongan Kemendikbud, Direktorat Sejarah ke Leiden University untuk bikin program seminar di Pasar Sarjana. Waktu itu sambil syuting di sana. Ketika kami roadshow film itu dibubarin di Padang di Sumatera Barat, tempat kelahirannya Tan Malaka sendiri loh. Dan di Sumatera Barat itu ada jalan sepanjang 45 km dari 50 Koto ke Padang. Itu jalan Tan Malaka. Sehingga akhirnya geger tuh Sumatera Barat sampai Bupati 50 Koto bilang sama dan Remnya waktu itu yang membubarkan tuh, kalau misalnya filmnya Rudi dibubarin, mendingan itu jalan Tan Malaka yang 45 km itu dihapus aja sekalian dari tanah Minangkabau gitu. Nah, selain itu aku pernah di SMS gitu waktu itu di film Krishna Prodes sama jamaah Ansarut Daulah. Mereka lagi bikin acara pertemuan besar nasional mereka di Malang, di Islamic Center, di salah satu tempat di Malang. SMS-nya itu gini, darah antum tuh halal karena antum tuh melawan jihad kamu. Jadi mereka mau menghilangkan aku dengan cara-cara mereka gitu, cara-cara JAD lah yang berafiliasi sama ISIS kan. Aku datangin tuh mereka, aku datangin ke Malang. Aku bilang sama mereka, saya mau bertabayun sama kalian. Kita nonton filmnya, jangan ada yang keluar dari ruangan, dan setelah itu kita berdiskusi. Jadi orang yang WA aku itu salah satunya waktu itu beberapa orang yang terlibat di dalam pertemuan itu akhirnya terbunuh bersama teroris Nurdin Entop di Solo. Jadi aku pernah mengalami teror-teror seperti itu, baik oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya kelompok-kelompok yang melawan film ini, atau dari negara sendiri itu pernah terima. Nah, kalau senior-seniorku kayak Mas Garin atau Riri atau senior-seniorku di IKJ itu, lu tuh kalau bikin film spesialis dilarang ya gitu. Kenapa sih gitu? Nah, lu kenapa nggak bikin film kayak KKN Desa Penari sih yang penontonnya banyak gitu, dan lu bisa dapat cuan dari situ? Bukannya nggak bisa aku bikin itu, karena aku dapat beasiswa dari American Film Showcase. Aku dapat kuliah pendek di Southern California Cinematic Arts gitu, University. Itu kampusnya Steven Spielberg sama George Lucas. Mentor-mentorku 4 kali piala Oscar, 2 kali piala Oscar. Aku dapat ilmunya bagaimana bikin film bagus dan laku.
kayak film Hollywood 3 babak gitu laku. Tetapi aku kayaknya passionnya belum ke situ gitu. Aku masih pengen gini, oh aku bukan orang yang gampang ngomong di sosial media gitu. Aku pengen itu aku bikin karya gitu ya, sehingga itu akan bermanfaat buat orang yang dibikinin filmnya, tapi juga bermanfaat buat orang lain yang pengen mendapatkan kebenaran itu gitu. Kenapa dokumenter? Itu tadi aku terinspirasi sama filmmaker Rusia ya, kayak misalnya Pudovkin, Eisenstein, Zika Vertov, atau ya mereka kayak misalnya film-film kayak A Man with Movie Camera itu menginspirasi aku gitu. Dan realisme Rusia gitu, kalau kamu nonton atau baca film-film atau nonton film-film ya atau baca novel-novel realisme sosial gitu, itu menginspirasi aku gitu. Dan aku pengen dengan dokumenter, kenapa dokumenter? Karena dokumenter itu basicnya adalah kebenaran gitu loh deh. Kebenaran, kita mengungkapkan kebenaran nih, walaupun memang belum ada cuannya gitu. Tapi paling enggak dengan film-film ini aku bisa banyak belajar gitu, dari teror-teror yang terjadi, terus kemudian bahkan mungkin tidak ada untungnya ya, karena ketika film kita dilarang, kayak misalnya karena aku profesional gitu, kerjaan mungkin orang juga sempat kalau Rudy itu film-filmnya dilarang, ntar kalau kita kasih kerjaan ke dia kayaknya amsyong juga nih gitu kan. Ada kalanya waktu peristiwa-peristiwa itu terjadi, aku nggak punya pekerjaan, nggak dapat pekerjaan karena waktu itu aku freelance ya gitu. Nah kemudian itu yang membuat aku kemudian ketika kasus-kasus itu terjadi, malah apresiasi itu sebenarnya datangnya dari luar negeri. Satu keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengalami situasi represif itu, aku malah dapat lagi satu beasiswa 1 tahun dari Griffith Film School dari Australia gitu, kuliah di sana. Mentor-mentorku dari British gitu, British Way ya, British Connection gitu. Jadi ketika aku dapat ilmu film dari Amerika, sekarang aku dapat ilmu dari British Connection gitu. Itu berbeda dan itu memberikan aku pengalaman-pengalaman baru gitu. Jadi aku gak akan takut untuk kemudian mendapatkan intimidasi atau apapun. Bahkan ketika aku tadi cerita yang pengalaman di Utara Selatan itu baru kemarin 2019 gitu, aku syuting di sana tuh, syuting di sana lagi ngambil gambar. Aku pikir situasinya udah membaik ya, kan demokrasi ya 2019 gitu kan, berapa belas tahun setelah reformasi gitu kan. Dan aku sebagai pelaku reformasi gitu amazed, aku takjub juga sih atas situasi itu, karena ada intel datang ke salah satu subjekku. Dia bilang, "Mbah, ini siapa? Kok ambil gambar di depan balai desa, ambil gambar di TPS, siapa?" Nah, Mbak Talam itu salah satunya bilang, "Oh, Pak, itu ponakan saya. Dia lagi piknik ke Pantai Tambak, mampir ke sini. Dia ambil gambar karena dia pengen tahu suasana desa." Orang mana tuh? Orang Jogja. Yang satunya yang pakai kamera ini difoto loh. Intelnya tuh moto dari jauh. Ini yang motret nih, yang bawa kamera siapa? Oh, itu Topan, dia dari Malang. Yang ini yang di belakangnya, oh itu Rudy dari Jogja, bukan dari Jakarta, dia bilang dari Jogja. Nah, peristiwa-peristiwa kayak gitu tuh terjadi. Sampai kemudian aku telepon ke Kediri Pedia, ada sahabatku di sana, namanya Mas Puja. "Mas, bisa nggak Mas bantu aku minta surat Mas dari Kediri Pedia untuk aku bisa liputan, seolah-olah aku liputan ke Blitar Selatan gitu." Akhirnya dia datang dari Kediri ke Blitar, ngasih surat kertas nama amplop itu ke aku, sehingga bisa masuk lagi ke Blitar Selatan untuk ngambil gambar gitu. Salah satu proses filmku yang terbaru itu masih mengalami kayak gitu. Itulah yang terjadi pada realitas kita hari ini gitu deh. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang mau menggunakan media kekinian ya untuk mengungkapkan kebenaran, hari ini resikonya sama aja sih. Bahkan ini aku resmi ya pakai Metro TV nih, Eagle Awards tahun 2016. Ini biar melengkapi ya jawabanmu setelah ini cukup nih. Jadi 2016 ada peserta Eagle itu dari Papua, tempatnya Tanah Merah.
Tanah Merah itu kalau kita terbang ke arah Merauke masih ada 1 malam perjalanan ke Tanah Merah. Di Tanah Merah ceritanya film ini kalau teman-teman cari di YouTube tuh ada Andreas Melawan Realitas. Ada namanya Andreas. Andreas ini baru lulus SMP, mau masuk ke STM elektro gitu. Dia ini butuh duit, dia pergi ke tempat sawit nih, kebun sawit yang baru dibuka. Di 2016 itu sawitnya masih kecil-kecil gitu. Jadi ketika Jokowi jadi presiden jebret, langsung dikeliling tuh tanahnya tuh. Dan kalian tahu tanah itu sebesar Pulau Bali untuk kebun sawit. Kami masuk ke situ di tepian Sungai Tigo tuh. Pertama kali ketemu kepala suku, suku di Merauke itu di Tanah Merah tuh, bapak itu bilang, anak hati-hati kalau bisa masuk ke dalam. Kalau misalnya ini jangan sampai malam-malam, segera pulang. Baik bapak, katakan. Sampai di situ aku ditangkap. Aku masih ingat nama orang itu, namanya Jimmy. Aslinya dari Sulawesi, Manado lah gitu. Ya, dia mengaku namanya Jimmy dari Manado. Dia manajer security di PT Sawit itu. Kami ini ditangkap dan diteror. Mereka bilang nggak ada nih di sini Jakarta. Di sini adalah kami. Polisi Brimob yang nangkap kami. Disebut pos. Dan kamar kami diperiksa. Untungnya chip memori cardnya udah kita umpetin dulu kan. Kita ganti baru sehingga ketika di cross-check ya ada gambar itu. Dia menginterogasi kami. Ya, kameramenku namanya Arja. Dia itu kakaknya Komandan Brimob Manado. Dia bilang, gue telepon kakak gue ya. Gak usah ya, gak ada sinyal juga, lu mau telepon gimana? Nanti jadi ribet, udah kita ikutin aja. Diperiksa. Karena komandannya orang Jawa, ngomongnya pakai Jawa kan. Dia bilang, intinya gini, kalian tuh bikin susah saya di sini. Udah, kalian pulang aja. Hari itu malam jam 7 malam kami dibawa ke dermaga. Jam 8 malam tiba di dermaga, pakai keting-ting itu hujan terus banget. Kami dipulangkan ke shelter awal perjalanan itu. Sampai di sana kami dipeluk-peluk sama driver yang nganterin kami. Karena kami kembali di Papua hari ini 2016 banyak orang-orang yang meliput hilang. Entah itu dikubur di tenggelam di Sungai Tigo atau banyak kasus-kasus itu tapi tidak terungkap. Jadi kalau pertanyaan detail seperti itu, banyak pengalaman aku alami gitu ya, dan bagaimana kita menyikapinya itu. Ya kita dengan niat baik aja sih menyikapinya gitu. Kita mau menyampaikan dan keberpihakan kita kepada mereka yang terzolimi ya, yang tertindas itu aja sih. Cukup ya? Nah, kalian kalau misalnya mau lihat filmku atau berita-berita misalnya bisa di googling sih. Di situ kalian bisa tahu beritanya. Oh iya, bisa ya. Nah. Kalau nonton Watchdog atau narasi dan lain-lainnya sekarang lebih eye-catching dan ya kayak perjalanan touring gitu. Pertama, saya ingin sharing berbagi komentar sedikit. Waktu Bang Bima ya, kalau nggak salah Bima Yudhistira mengisi materi di Indemo juga sempat bercerita terkait film itu bercerita. Yang pertama, bagaimana film Indonesia dan film luar itu sangat jauh berbeda. Indonesia dengan kekayaannya tetapi tidak pernah ditampakkan atau jarang ditampakkan di film-film yang sekarang kayak di bioskop, dan jauh lebih memprihatinkan lagi. Nanti juga saya mungkin izin minta pendapat Abang bagaimana film-film bioskop sekarang yang kok saya perhatikan lebih banyak film-film horor ya. Itu kritik saya pribadi sebenarnya, edukasinya di mana? Ketika masyarakat Indonesia, apalagi sekarang banyak penikmat film itu yang ke bioskop gitu, itu notabene ya anak-anak generasi sekarang yang diracuni dengan film-film. Edukasinya di mana ketika kita nonton film horor itu? Mungkin memanjakan mata, oke. Memicu adrenalin, oke. Tapi untuk kritis
dari segi pemikiran apakah itu kita bisa mengambil apa ya, mengambil ibroh apa ya gitulah, mengambil historinya dari situ gitulah. Selanjutnya saya juga suka sekali nonton film Cina, Amerika, film-film Cina, film-film Amerika misalnya. Film Cina dahulu gitu yang menampakkan kondisi kerajaan, yang menampakkan kondisi budaya-budaya Cina, bahkan filsafat-filsafat Cina yang saya tidak pernah dapatkan di film-film Indonesia. Nanti mungkin komparasinya seperti itu. Kenapa di film-film Indonesia tidak pernah menampakkan hal seperti itu? Mungkin film G30S ya, itu menjadi film fenomenal yang menandai bahwa sejarah kelam Indonesia. Tetapi adakah film-film yang serupa seperti itu yang menampakkan kalau dari buku-buku sejarah, buku-buku pelajaran di SD, di SMP itu tidak pernah menampakkan sisi gelap dari misalnya Orde Baru, sisi gelap dari misalnya perjuangan para pahlawan sebelumnya yang ya ada digul, ada penculikan tadi, ada larang-larangan, ada kebebasan sipil yang sama sekali tidak terakomodasi pada masa dulu. Dan saya nggak tahu hari ini menurut abang kebebasan sipil itu apakah masih hidup di kalangan mungkin para pembuat film, dokumenter atau lainnya. Selanjutnya tadi ya yang ditunjukkan, saya tertarik yang ditunjukkan Pancasila, yang ditunjukkan keberagaman Indonesia melalui pakaian adat ya kalau nggak salah ya. Itu bagian kecil dari sebenarnya keprihatinannya adalah gimana masyarakat yang berpindah itu, masyarakat pedalaman ternyata memang tidak pernah terjamah dengan edukasi kewarganegaraan, edukasi tentang apa itu Indonesia, bagaimana mereka menjadi penduduk dan menghayatinya itu, sehingga keprihatinannya saat ini ya mungkin saya nggak tahu perkembangannya seperti apa, nanti Bang izin minta cerita juga perkembangannya seperti apa kependudukan mereka atau pengetahuan mereka tentang keindonesiaan ini, karena ketika ia tidak terjamah 2008 seperti itu sampai sekarang juga masih seperti itu, menjadi membahayakan. Saya ya berpikir jadi suara-suara yang masuk gitu ketika pilkada, ketika pilpres, suara-suara yang masuk ya hanyalah suara-suara yang suara kosong gitu. Maksudnya suara yang hanya ditulis dengan ya sudah termobilisasi dari TPS-TPS mereka barangkali. Kenapa film banyak horor ya? Tahun lalu ada sekitar 200 sekian 200 judul film Indonesia yang masuk daftar. Itu 95% itu horor. Dan dari penonton horor yang box office ini genre-nya itu ada sekitar 25 juta penonton tahun lalu. Dan itu merupakan catatan terbaik dalam sejarah film Indonesia selama ini. Kamu bisa bayangin 95% filmnya horor. Dan tidak ada film yang memberikan edukasi ini. Semuanya horor. Tapi kalau kamu bilang film Indonesia kayak misal dokumenter ya, kayak filmnya Dandi dan teman-teman Watchdog ya, sebenarnya genre-nya horor juga tuh. Ada horor yang berketayangan di Indonesia namanya kapitalisme. Ya kan? Penontonnya banyak juga sih. Ya. Jadi bedanya film-film komersil yang ada di bioskop itu dagangannya adalah setan-setan di dalam dunia mistisisme Indonesia. Ya pocong, ya hantu-hantuan, ya paling menarik ya agak lain lah ya. Agak lain itu mungkin bukan horor tapi lebih kepada thriller gitu, film thriller gitu, suspense. Nah, menarik sebenarnya kalau kita membicarakan film-filmnya Watchdog gitu. Film ini sebenarnya juga menceritakan tentang bagaimana peranan orang-orang beragama, misionaris-misionaris dari berbagai agama itu untuk kayak misalnya tadi Bapak itu bilang dulu
kalau orang mau kumpul ditembak dulu ke atas, biar gitu. Orang-orang mana tuh ada kumpul, baru mereka beribadah. Bagaimana tahun 70-an ya, ketika Orde Baru gitu, kalian beragama itu karena kalian terintimidasi sama soal tembakan loh. Itu kayak zaman abad ke-15, Christopher Columbus sama Amerigo Vespucci atau Vasco da Gama, atau Columbus mengkristalkan atau mengkatolikan benua Amerika orang-orang Indian itu. Bayangin, kita tinggal di abad 20, ya kan? 5 abad sebelumnya loh Christopher Columbus melakukan itu di Amerika. Dan di tahun 70-an kita melakukan itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga sekarang terjadi seperti itu juga gitu. Nah, terkait dengan pendidikan masyarakat sipil, tentunya gini, misal, kalau kamu seorang yang punya usaha, kamu adalah bagian oligarki, kamu tidak akan membuat masyarakatmu menjadi pintar. Kenapa? Apakah ada pemilik saham dari orang Morowali di pabrik nikel? Belum tentu. Mereka dikatakan pabrik nikel menyerap tenaga kerja, iya mereka tenaga kerja, tapi mereka buruh kasar yang dibayar dengan sangat murah. Bayangkan ya, kalau Tan Malaka bilang jangan mau berunding dengan maling di rumahmu sendiri. Tan Malaka itu sudah mengingatkan kita dari sejak 1920-an ya, di masa mudanya dia bikin buku namanya Madilog. Buku itu dibikin untuk pendidikan politik dan pendidikan rasionalisme kita, logika kita, supaya kita tidak terjebak di dalam ranah mistisisme. Karena ketika kita terjebak di ranah mistisisme, maka dengan mudah kekayaan kita diambil alih oleh musuh. Kamu bayangin sekarang, ketika di Eropa, gereja-gereja yang dulu mensiarkan Kristen ke Indonesia, ke Sumatera Utara, ke Sulawesi, gereja-gereja itu sekarang menjadi klub malam, menjadi diskotik, menjadi pub, menjadi klub malam gitu, menjadi hotel. Tapi ajaran itu terus berkembang dan establish di Indonesia gitu. Padahal di negara asalnya sana udah runtuh tuh gereja itu. Aneh kan? Nah, kita ini sangat bersyukur ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi kalian adalah pemuda-pemudi yang terpilih untuk belajar bersama, membangun kesadaran bersama gitu di tempat ini dalam proses beberapa bulan terakhir itu, untuk supaya kita menjadikan media itu sebagai media syiar demokrasi, media penyadaran terhadap hak-hak kemanusiaan gitu, dengan berbagai macam apapun. Kayak misalnya tadi malam aku terharu tuh melihat ada yang berteriak hidup perjuangan perempuan melawan. Itu sebenarnya kalau kalian misalnya tadi di Wana itu nggak ada dominasi terhadap perempuan, nggak ada. Semuanya setara. Laki-laki ke kebun, perempuan ke kebun. Perempuan ke kebun, laki-laki menjaga anak juga. Semuanya equal. Nggak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam pembagian tugas domestik. Pembagian tugas domestik, hierarki patriarki terhadap perempuan itu sebenarnya malah terjadi di lingkungan modern kayak kota atau mereka yang berbasis keagamaan gitu. Buat orang-orang mana, buat suku-suku di seluruh Indonesia ya, yang saya temui para indigenous people itu, mereka punya kesetaraan. Orang Papua dari Papua mungkin ada semua kesetaraan gitu. Tetapi ketika agama muncul, barulah hierarki itu muncul. Nah, ini kan sesuatu yang menarik yang harus kita pelajari terus-menerus. Agama impor memang dan bahaya. kita mesti menyadari kenapa situasi ini terjadi. Kenapa generasi sekarang suka dengan mistisisme horor film, dalam film misalnya. Kenapa potensi-potensi budaya kita tidak muncul di dalam perkembangan kita kayak misalnya Korea Selatan gitu. Sebelum 95, film-film kita dengan film Korea sama. Tetapi setelah 95, mereka punya strategi kebudayaan untuk mereka meng-create film mereka. Siapa yang di sini suka film Korea?
Yo, yang suka film Korea siapa? Tuh, Nia, namanya. Yumi suka Film Thailand. film Thailand. Sawadikap. Saya nyaris suka, baru nyaris suka. Tapi aku mau tanya sama kalian yang suka film Korea. Film Thailand. Kalian tahu Jeju Island? Tahu kan? Incheon tahu kan? Tahu. Tahu kan? Hyundai, Soju, Kimchi. Mungkin kalian juga pakai produk-produk kecantikan Korea nih bareng, jangan-jangan Busan, ya kan? Jadi ketika aku di Korea gitu, aku beberapa kali juga ke festival Busan International Film Festival, dan kemudian aku ketemu sama mereka-mereka yang mau menyelenggarakan Busan International Film Festival ya. Aku tanya sama mereka, kenapa di setiap film Korea ada adegan makan-makan, minum-minum, visit ke lokasi Jeju Island misalnya, atau Incheon, atau mereka nutup pintu mobil itu satu layar Hyundai. Terus kalau artisnya lagi telepon Samsung. Jadi, mereka makan sumpitnya, kimchinya di close up gitu. Kalian tahu nggak? Itu strategi. Itu adalah cara bertutur dan treatment mereka untuk memperkenalkan orang terhadap kebudayaan mereka. Drama-drama Korea itu gokil. Drama-drama Korea itu keren banget sih menurutku. Nah, kenapa kita belum mampu untuk melakukan itu? Karena tidak punya kesadaran komunal terhadap itu. Tapi aku memulai untuk meneliti apa bedanya Korea Selatan, K-pop atau Hallyu Wave itu, gelombang Hallyu Korea K-pop itu dengan Indonesia. Kalian harus tahu bahwa ketika kalian ke Korea Selatan, kebudayaan mereka tunggal. Korea Utara yang komunis dengan Korea Selatan yang demokratik, republik, ini sama. Tapi kalian bisa lihat bagaimana tantangan menjadi Indonesia gitu. Kita sekarang di Bogor. Orang Bogor dalam berbahasa Sunda dengan orang Bandung udah beda, sama-sama Sunda. Orang Bogor sama orang Bandung, orang Garut seperti Kang Dadang, atau misalnya orang Depok yang Sunda, beda lagi. Apalagi Banten dengan Baduy beda lagi. Di Jawa ini aja, entitas kesukuan dan kepercayaan dan lain-lain sebenarnya beda-beda. Dialeknya segala macam. Kalau orang Korea kan sama. Kalau ngomong, kalau makanannya sama, omongannya sama, bahasanya sama. Untungnya lebih kepada monokultur, kita multikultur. Nah, harusnya kita bisa lebih kreatif untuk mengemas multikultur ini menjadi suatu pesan cerita yang punya pesan gitu. Misalnya ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang NTT, ada orang Papua. Makannya berbeda-beda. Maksudnya ada treatment khusus di dalam cara bertutur di dalam film yang bisa dijadikan sebagai penguat seperti halnya di Korea gitu. Tapi kayak gitu. Tapi bukannya lebih sulit bang kalau multikultur bang? Iya, tidak ada yang sulit di dalam dunia kreatif ya. Semestinya ini menjadi lebih menarik. Kenapa? Justru kita nyari yang sulit. Kalau kalian teliti film Indonesia 80-an, di situ ada bencong dari Papua. Namanya tuh siapa namanya? Mario. Bukan. Juwita. Papua itu dikonstruksikan visual Juwita bencong dari Papua, atau si Tagor dari Batak. Mas Mulyono, Joho gitu. Siapa namanya? Kalau di dalam sidul aja ada yang Arab, ada yang Jawa, Basuki itu, Mas apa namanya itu. Terus kemudian ada juga yang keturunan bule, ada yang Betawi. Di film Cikunil yang kemudian diadopsi sama Ipin Upin, ada Cina diaspora Tionghoa, ada orang Sunda, ada Pak Raden orang Jawa yang pelit dan feodal, ada Pak Lurah yang bijak orang Sunda, ada macam-macam gitu. Sebenarnya kita sudah lebih awal mengawali itu dibandingkan Korea Selatan ya, bahwa cara bertutur kita yang multikultur ini sebenarnya sudah ada, tapi tidak dikembangkan secara kebijakan.
Di Korea, ketika kalian mau produksi, elemen-elemen visual dan elemen-elemen cerita kultural tadi harus ada, gitu. Itulah kemudian kenapa kemudian film menjadi media yang paling utama buat mereka untuk mempromosikan potensi-potensi industri kreatif mereka, gitu misal. Jadi itu harus didukung oleh kebijakan. Kalau kita bicara soal kebijakan, sejak tahun 65 kita berada di dalam situasi pengkerdilan. Jadi ada stunting sosial di kita itu, bahwa gagasan-gagasan progresif itu nggak akan bisa berkembang karena orang-orang progresif dibunuh di masa itu. Tidak ada lagi budaya tanding misalnya, sulit karena kita sudah stunting, dibikin stunting gitu. Dan itu butuh revolusi, butuh kesadaran yang progresif, yang militan, yang radikal di kesadaran kita untuk mengkonstruksikan itu. Sebagai contoh, kalau aku punya duit cukup, misalnya 5M, aku akan undang kalian untuk main di filmku, film bioskop layar lebar fiksi. Apa? Hantunya tau nggak hantunya? Hantunya oligarki, gitu. Oligarki akan aku bikin sebagai hantu yang menakutkan, gitu. Bahwa ada hantu yang bergentayangan di Indonesia sekarang ini adalah hantu Mulyono misalnya, gitu. Gibran itu bisa aku bikin sebagai orang yang sulung tapi Dracula misalnya, gitu, yang menghisap darah rakyat dan menghisap kesadaran rakyat misalnya, gitu. Kayak gitu. Jadi ada treatment kreatif yang bisa kita kembangkan di situ. Mungkin anjir ini hantu gaya baru nih, Balil misalnya, jadi tuyul misalnya kan, karakter tuyul kita bikin animasi gitu. Itu keren sih, itu keren banget loh. Balil jadi tuyul gitu, makan batu bara, makan hutan, makan sawit gitu loh. Jadi ada hantu baru namanya oligarki. Pantai Indah Kapuk pun dimakan sama dia. Sampai si manis jembatan Ancol pun tersingkir dari Pantai Indah Kapuk. Padahal itu hantu paling, itu hantu dia legendaris itu gitu. Yang punya otoritas gitu. Nah, ini kan kita harus bikin itu gitu. Dimana kayak misalnya Balil jadi tuyul gitu. Itu kan lucu ya. Mulyono jadi apa namanya, gembongnya setan misalnya kan gitu ya. Dracula. Itu Dracula misalnya. Gitu nih. Thank you guys. Ya, atau foto bareng dulu sama Mas Rudi di sini boleh? Iya. 327. Yang mana dulu nih? 329. 32 bebas lagi, senyum. Bebas banget tangannya. Oke, mantap. Terima kasih Mas Rudi. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam merdeka.